Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang kakak semuanya. Kembali lagi belajar tematik bersama Miss Karmila di hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020. Abang kakak, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat ya. Nah abang kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita berkah dan diridhoi serta menyenangkan. Nah abang kakak, tonton video ini dari awal hingga akhir ya. Nah, untuk hari ini kita di tema 5 wirausaha dengan subtema usaha di sekitarku. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat magnet secara benar. Yang kedua, dengan membaca petunjuk dan contoh teks, siswa mampu mengidentifikasi komponen, tujuan, dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Nah, manfaat magnet untuk kesehatan sudah dikenal sangat lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, abang kakak, jadi magnet ya, ini sudah dimanfaatkan ya untuk kesehatan tuh sejak lama, bahkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, ini masyarakat Tiongkok dan India kuno ya telah membuktikan penggunaan batu magnet tersebut ya dapat mengatasi berbagai penyakit ya, misalnya dapat melancarkan peredaran darah. Nah, batu magnet ini ya pertama kali ditemukan di Magnesia dan orang Yunani ini menyebutnya atau menamainya dengan magnetis litos. Nah, abang kakak, materi kita hari ini kita awali dengan materi IPA ya. Nah, bang kakak perhatikan pada benda-benda berikut ini. Nah, di sini ada pensil, kemudian ada peniti, penghapus, kemudian ada paku, ada penjepit kertas, ada sisir, gunting, kemudian ada batu, kayu, ada daun, karet gelang, dan ada kaca ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kamu telah melakukan percobaan dan menulis laporan tentang benda magnetis dan non-magnetis yang ada di sekitar rumahmu. Nah, bang kakak masih ingat ya apa itu benda magnetis dan benda non-magnetis? Iya benar, benda magnetis itu adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ya, sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, benda-benda berikut ya, benda-benda ini nah, kita akan kembali kelompokkan ya mana dia termasuk benda magnetis dan benda non magnetis. Nah abang kakak pada pertemuan sebelumnya juga sudah mengerjakan latihan tersebut ya, sudah mengelompokkan benda yang termasuk ke dalam benda magnetis dan benda non magnetis. Nah di sini ada pensil. Nah pensil ini termasuk benda ya non magnetis, berarti tidak dapat ditarik oleh magnet ya. Nah kemudian peniti. Nah peniti ini merupakan benda magnetis ya, bisa ditarik oleh magnet. Nah kemudian ya penghapus. Nah penghapus termasuk ke dalam benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet atau non magnetis. Kemudian paku. Nah ini merupakan benda magnetis yang bisa ditarik oleh magnet. Penjepit kertas juga ya, nah merupakan benda magnetis. Nah kemudian sisir. Nah sisir adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet ya. Gunting merupakan benda magnetis, bisa ditarik oleh magnet. Kemudian batu, nah ini adalah benda non magnetis. Begitu juga dengan kayu, merupakan benda non magnetis ya. Nah kemudian daun adalah benda
non-magnetis yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Karet gelang juga ya non-magnetis, tidak dapat ditarik oleh magnet. Begitu juga dengan kaca, tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, abang kakak masih ingat ya tentang jenis-jenis dan sifat magnet. Nah, magnet ini memiliki ada beberapa jenis ya, yaitu magnet ladam ya, kemudian ada magnet silinder, ada magnet ada magnet jarum, kemudian ada magnet batang ya, kemudian ada magnet lingkaran ya abang kakak. Nah, sifat-sifat magnet, nah apa-apa saja sifat magnet. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah mempelajari apa-apa saja sifat magnet, yaitu yang pertama, magnet memiliki gaya tarik ya, kemudian magnet memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian magnet, apabila magnet yang senama kita dekatkan, maka yang terjadi adalah magnet tersebut akan tolak menolak ya. Jadi kalau kutub utara kita dekatkan dengan kutub utara, maka magnet tersebut akan tolak menolak. Nah, sebaliknya apabila dua magnet yang tidak senama ya kita dekatkan, misalnya kutub utara dengan kutub selatan, maka yang akan terjadi adalah magnet tersebut akan tarik menarik. Nah, kemudian magnet memiliki gaya yang dapat menembus suatu benda, dan magnet ya dapat menarik benda-benda tertentu yang ada di sekitarnya. Itulah sifat-sifat magnet. Nah, abang kakak, nah perhatikan video berikut ini. Hai semuanya, kali ini kita akan belajar tentang magnet dan sifat-sifat magnet. Sudah siap untuk belajar bukan? Yuk kita simak. Nah, kamu pasti pernah melihat atau mempunyai kotak pensil yang seperti ini, atau tas dengan kancing yang seperti ini, kompas yang kamu gunakan sebagai alat penunjuk arah, mobil pengangkut barang rongsokan, dan kulkas yang kamu hiasi dengan berbagai pernak-pernik. Kamu tahu tidak, benda-benda tersebut mengandung magnet. Apa itu magnet? Kata magnet berasal dari bahasa Yunani magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Batu magnet pertama kali ditemukan di Magnesia, yaitu sebuah wilayah di kota Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Nah, dapat kamu lihat Manisa itu berada di wilayah Turki. Wah, indah sekali bukan? Magnet memiliki gaya yang dapat menarik benda-benda di sekelilingnya yang disebut dengan gaya magnet. Kekuatan gaya magnet tergantung pada jarak benda dan ketebalan benda. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibagi menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang berasal dari alam tanpa buatan manusia. Contohnya batu hematit dan lodestone. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia dari logam tertentu. Contohnya magnet silinder, batang, jarum, ladam, dan keping. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat magnet. Kamu tahu tidak sifat-sifat magnet itu apa saja? Nah, yang pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang disebut benda magnetis. Contohnya seperti gunting, paku, dan jarum. Yang ketiga, kekuatan magnet terletak di kedua kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sehingga, jika magnet didekatkan dengan benda magnetis, maka benda-benda tersebut akan menempel pada kedua ujung magnet. Daerah di sekitar magnet yang masih mendapatkan pengaruh gaya magnet disebut medan magnet.
Sifat magnet yang keempat adalah kutub magnet yang senama bila didekatkan akan tolak-menolak. Sedangkan jika kutub magnet yang tidak senama didekatkan, maka akan tarik-menarik. Nah, kamu sudah tahu bukan tentang magnet dan sifat-sifat magnet? Sampai jumpa, terima kasih. Nah, abang kakak, tadi kita sudah sama-sama lihat videonya, yaitu mengenai jenis-jenis magnet dan sifat-sifat magnet, ya. Nah, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kamu telah membuat peta pikiran tentang data diri. Kamu akan menggunakan data diri tersebut untuk membuat daftar riwayat hidup. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang daftar riwayat hidup. Nah, materi ini ya, dalam materi bahasa Indonesia ini kita akan mempelajari petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Nah, apa saja petunjuk pengisian daftar riwayat hidup? Yang pertama, ya, data pribadi. Nah, cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan, dan agama. Yang kedua, bidang yang diminati. Nah, di sini tuliskan bidang yang kamu minati. Nah, misalnya kamu berminat di bidang olahraga, kemudian misalnya di bidang kesenian, ya, ada seni tari, ada seni teater, ya. Nah, kemudian yang ketiga, riwayat pendidikan. Nah, tuliskan riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh, misalnya taman bermain, TKA, TKB, dan SD. Nah, karena abang kakak masih di tingkat SD, maka riwayat pendidikannya ya dari mulai TK sampai dengan SD. Nah, riwayat pendidikan setiap orang itu berbeda, ya, jadi tergantung sampai pendidikan terakhirnya. Jadi kalau sampai dengan perguruan tinggi, maka yang dicantumkan di dalam riwayat pendidikannya itu adalah sampai ke tingkat perguruan tinggi. Nah, kemudian yang keempat, ekstrakurikuler dan kursus. Nah, cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. Nah, misalnya di sini abang kakak pernah mengikuti kursus, ya, atau ekstrakurikuler teater, ya, misalnya, atau drum band, atau mungkin pernah ikut kursus vokal, ya. Nah, jadi di sini dicantumkan. Nah, kemudian kecakapan. Yang kelima, kecakapan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan lain yang kamu miliki. Misalnya abang kakak ya terampil atau cakap dalam berenang, ya, atau memanah. Nah, di sini juga dicantumkan. Nah, kemudian yang keenam, kesimpulan. Nah, tuliskan di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung di bidang yang kamu pilih. Jadi di sini dicantumkan, ya, dituliskan keterampilan serta sikap yang kita miliki yang dia mendukung untuk bidang yang kita pilih, ya, abang kakak. Nah, abang kakak, tahukah kamu bahwa informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda? Hal tersebut tergantung kepada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup tersebut. Nah, jadi informasi yang terdapat dalam riwayat hidup itu berbeda-beda tergantung pada tujuan dan kebutuhan yang dibutuhkan, ya. Jadi kalau misalnya itu berbeda, ya, daftar riwayat hidup untuk ketika kita melamar pekerjaan atau ketika kita mengikuti perlombaan. Jadi itu dicantumkan sesuai dengan kebutuhan, ya, abang kakak. Nah, perhatikan contoh daftar riwayat hidup berikut ini, ya. Nah, di sini ada data pribadi. Nah, di sini kita tuliskan nama, kemudian alamat. Nah, di sini dituliskan alamat lengkap, ya. Contohnya saja misalnya jalan, ya. Nah, kita tuliskan misalnya Jalan Suluh nomor 16, kemudian Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Medan Tembung, ya, Kota Medan. Nah, kemudian kode pos. Nah, kode pos ini juga harus dituliskan, ya. Kemudian nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, ya, tempat tanggal lahir, kemudian warga negara. Nah, di sini dituliskan karena kita warga negara Indonesia, maka dituliskan warga negara Indonesia. Kemudian agama. Nah, bidang yang diminati. Saya berminat di bidang, misalnya abang kakak berminat di bidang olahraga, maka di sini dituliskan di bidang
olahraga, atau kalau kesenian tuliskan kesenian. Nah, riwayat berikutnya adalah riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan, nah di sini sesuai dengan jenjang pendidikan yang sudah kita lalui ya. Jadi di sini karena Abang Kakak masih tingkat SD, maka riwayat pendidikannya ya untuk yang pertama ini adalah TK ya. Misalnya tahun 2000, di sini kan ada tahun ya. Jadi di tahun ini dituliskan sejak tahun berapa sampai tahun berapa Abang Kakak di TK, misalnya tahun 2013 sampai 2015 ya, mulai dari TKA sampai dengan TKB. Nah, dibuat TK, misalnya TK IT Nurul Ilmi misalnya ya. Nah, kemudian dari tahun 2015, nah ini sampai tahun 2020 ya di SD IT Nurul Ilmi misalnya. Nah, kemudian ekstrakurikuler dan kursus. Nah, di sini dicantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah Abang Kakak ikuti ya. Nah, misalnya drum band, maka dituliskan di sini drum band. Kalau misalnya teater, maka dituliskan teater. Nah, kemudian kecakapan. Nah, kecakapan ini diisi dengan kecakapan yang Abang Kakak miliki ya, misalnya berenang, memanah ya, selain ekstrakurikuler yang diikuti, nah kecakapan lain yang dimiliki. Nah, kemudian pada kolom kesimpulan, nah tuliskan penjelasan singkat mengenai sikap dan keterampilan yang dimiliki. Nah, sikap apa yang paling menonjol dalam diri Abang Kakak sekalian, maka dituliskan di dalam kolom tersebut. Misalnya sikap disiplin ya, maka dituliskan di sini sikap disiplin. Nah, keterampilannya apa? Misalnya tadi keterampilannya dalam berenang ya. Kemudian misalnya memanah. Nah, kemudian demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya. Nah, di sini dibuat tanda tangannya ya. Oke, nah sekarang latihan untuk Abang Kakak di rumah, tuliskan kembali di buku tulis dan isilah daftar riwayat hidup sesuai dengan data diri Abang Kakak sekalian. Ya, jadi jangan lupa dikerjakan latihannya dan dikirim melalui WA Miss ya. Jadi tadi sudah Miss contohkan. Nah, di sini Abang Kakak isi sesuai dengan kondisi atau data diri Abang Kakak sekalian ya. Oke. Nah, demikian materi kita hari ini ya. Kita sudah mempelajari tadi tentang jenis-jenis dan sifat-sifat magnet, kemudian bagaimana ya petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Nah, Miss ucapkan terima kasih kepada Abang Kakak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir ya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajarnya di rumah. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.